nama yang mengalir bersama sungai. Di tepian sungai Ciliwung yang airnya kini keruh dan berbau, Raka Wiratma berdiri sambil menatap arus yang mengalir pelan. Sulit membayangkan bahwa ratusan tahun lalu, sungai ini adalah nadi kehidupan Batavia. Disinilah cerita itu bermula, di sebuah kawasan yang hingga hari ini masih disebut Kampung Melayu. Nama itu bukan sekadar sebutan, kata Mbah Sura, lelaki renta berusia lebih dari 70 tahun, sambil duduk di bangku kayu yang menghadap sungai. Ia adalah ingatan. Raka membuka buku catatannya. Kampung Melayu, dalam arsip VOC abad ke-17, dikenal sebagai tempat bermukimnya para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara, Melayu Sumatera, Bugis, Makassar, hingga Arab dan Tionghoa Muslim. Mereka datang melalui sungai, membawa rempah, kain, dan cerita. Pada masa Kesultanan Jayakarta, kawasan ini bukanlah kampung biasa. Ia adalah simpul perdagangan air, tempat perahu-perahu bersandar sebelum masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa. Orang-orang menyebutnya Kampung Orang Melayu, karena bahasa Melayu menjadi lingua franca di sini. Dari situlah nama itu melekat, bertahan bahkan ketika kota di sekitarnya berubah wajah. Dulu, kalau malam, lanjut Mbah Sura pelan, lampu-lampu minyak dari perahu terlihat seperti bintang jatuh di sungai. Raka membayangkan suasana itu, suara dayung, tawar-menawar di atas air, dan azan yang menggema dari surau bambu. Namun kedamaian itu tak lama. Ketika VOC menguasai Batavia, sungai tak lagi hanya jalur dagang, melainkan juga alat kontrol. Kampung Melayu dijadikan kawasan penyangga, tempat para pendatang ditempatkan agar mudah diawasi. Disinilah kisah Nyi Raras muncul dalam cerita lisan. Seorang perempuan Melayu yang konon menjadi penghubung para pedagang dengan penduduk lokal. Ia dikenal cerdas dan berani menentang pajak sungai yang mencekik rakyat. Namanya tak pernah tercatat dalam arsip Belanda, tapi hidup dalam dongeng yang disampaikan turun-temurun. Kalau nama kampung ini hilang, kata Mbah Sura menatap Raka, maka hilang juga mereka yang pernah hidup di sini. Kini, Kampung Melayu terhimpit jalan raya dan beton. Sungai dipersempit, rumah-rumah berdiri rapat. Namun namanya tetap bertahan, seperti akar yang menembus aspal. Bagi Raka, itu adalah bukti bahwa Jakarta bukan sekadar kota modern, ia adalah tumpukan ingatan. Saat matahari tenggelam, Raka menutup bukunya. Ia sadar, Kampung Melayu hanyalah awal. Masih banyak nama lain di Jakarta yang menunggu untuk diceritakan, nama-nama yang lahir dari tanah, darah, dan harapan. Dan sungai itu terus mengalir, membawa cerita ke masa depan. Tanah Abang dan darah perlawanan. Pagi di Jakarta selalu datang dengan tergesa, tetapi di Tanah Abang, waktu seolah berlapis. Raka Wiratma melangkah di antara hiruk-pikuk pasar, suara pedagang bersahutan, roda troli berderit di atas aspal yang menyimpan sejarah panjang. Di tempat inilah, sebuah nama lahir bukan dari keindahan, melainkan dari tanah yang memerah. Mbah Sura berjalan perlahan di sampingnya. Tongkat kayunya sesekali mengetuk batu trotoar. Orang-orang sekarang pikir Tanah Abang cuma soal kain dan perdagangan, ujarnya. Padahal dulu, tanah ini pernah benar-benar berwarna merah. Raka menghentikan langkahnya. Ia tahu cerita itu, tercatat samar dalam arsip kolonial, lebih jelas dalam ingatan rakyat. Pada abad ke-17, kawasan ini adalah tanah lapang di pinggiran Batavia, tempat VOC membuka lahan pertanian dan perburuan. Namun tanah yang subur itu juga menjadi medan konflik. Perlawanan rakyat terhadap monopoli dan pajak kerap berujung bentrokan berdarah. Setiap kali ada pemberontakan, lanjut Mbah Sura, mayat-mayat dikubur terburu-buru. Darah menyerap ke tanah. Orang Betawi menyebutnya Tanah Abang. Nama itu bukan metafora. Dalam catatan lisan, warna tanah selepas hujan tampak kemerahan. VOC sendiri menyebut wilayah ini sebagai daerah rawan, tempat para serdadu berjaga. Ironisnya, justru dari tanah yang penuh luka itulah kelak tumbuh pusat perdagangan terbesar di Batavia. Raka membuka sketsa peta tua. Tanah Abang awalnya adalah persimpangan jalur darat dari pedalaman menuju pelabuhan. Setelah VOC mengukuhkan kekuasaan, pasar mulai dibangun untuk mengendalikan distribusi barang. Namun rakyat pribumi, pedagang kecil, dan budak lepas tetap menjadikan tempat ini ruang perlawanan sunyi, melawan dengan cara bertahan hidup. Disinilah nama Nyi Raras kembali muncul.
Dalam cerita turun-temurun, ia pernah menyelundupkan makanan dan pesan rahasia melalui pasar Tanah Abang, memanfaatkan keramaian untuk mengelabui serdadu Belanda. Ia bukan pejuang bersenjata, tetapi penjaga nyala perlawanan. Belanda boleh menguasai pasar, kata Mbah Sura lirih, tapi mereka tak pernah benar-benar menguasai jiwa orang-orangnya. Seiring waktu, Tanah Abang berubah. Abad ke-19 menjadikannya pusat tekstil, abad ke-20 mengubahnya menjadi nadi ekonomi rakyat Jakarta. Namun namanya tak pernah diganti. Pemerintah kolonial sempat mencoba menamakannya ulang, tetapi rakyat tetap menyebut Tanah Abang, seolah menolak lupa. Raka menatap pasar yang tak pernah tidur. Di balik tumpukan kain dan lampu neon, ia melihat lapisan-lapisan sejarah yang saling menindih. Nama Tanah Abang bertahan bukan karena romantisme, melainkan karena ingatan kolektif yang keras kepala. Nama kampung, ujar Raka sambil menutup catatannya, adalah perlawanan paling sunyi. Mbah Sura tersenyum tipis. Dan Jakarta dibangun dari perlawanan-perlawanan kecil seperti itu. Saat mereka meninggalkan pasar, Raka sadar satu hal. Jika kampung Melayu adalah cerita tentang pertemuan, maka Tanah Abang adalah kisah tentang bertahan. Dan masih ada kampung lain yang menunggu untuk diceritakan, kampung yang lahir dari kebun sunyi, jauh sebelum gedung-gedung tinggi berdiri. Kebon jeruk, dari kebun sunyi ke kota padat. Siang itu Jakarta terasa panas dan berisik, tetapi di beberapa sudut kebon jeruk, Raka Wiratma masih bisa merasakan sisa kesunyian masa lalu. Di antara deretan rumah, ruko, dan jalan layang, ia berdiri di atas tanah yang dahulu hanyalah kebun jeruk luas milik para tuan tanah. Dulu di sini tak ada apa-apa selain pohon, kata Mbah Sura sambil menghela napas panjang. Jeruk-jeruknya manis, sampai-sampai orang menyebut kawasan ini kebon jeruk. Nama itu lahir jauh sebelum Batavia menjadi kota padat. Pada abad ke-18, wilayah ini berada di luar tembok kota, menjadi hinterland yang memasok buah dan hasil bumi bagi penduduk Batavia. Kebun-kebun jeruk dikelola oleh orang Betawi, Tionghoa peranakan, dan beberapa tuan tanah yang mendapatkan hak sewa dari VOC. Raka mencatat bahwa dalam peta lama, kebun jeruk disebut sebagai daerah hijau luas. Jalan setapak menghubungkan kebun ke sungai dan pasar. Disinilah, menurut cerita lisan, Nyi Raras pernah bersembunyi ketika pengejaran VOC semakin ketat. Kebun jeruk menjadi tempat perlindungan, alam yang melindungi manusia. Orang-orang dulu hidup dari tanah, ujar Mbah Sura. Mereka menamai tempat sesuai apa yang memberi mereka hidup. Namun ketenangan itu tak abadi. Memasuki abad ke-19, kebun-kebun mulai menyusut. Pajak tanah meningkat, banyak pemilik kecil menjual lahannya. Jeruk digantikan tebu, lalu bangunan. Nama kebun jeruk bertahan, tetapi maknanya perlahan menjauh dari kenyataan. Raka membayangkan suara dedaunan yang kini tergantikan klakson. Ia menyadari ironi besar Jakarta. Nama-nama kampung masih menyimpan lanskap lama yang sudah tak terlihat. Kebon jeruk adalah peta ingatan, penanda bahwa kota ini pernah bernapas lebih pelan. Di satu sudut kampung, Mbah Sura berhenti. Di bawah aspal ini, katanya pelan, dulu akar-akar jeruk menyatu. Orang-orang percaya, selama namanya tak dihapus, ruh tanahnya tetap ada. Malam mulai turun. Lampu jalan menyala, menggantikan cahaya bulan yang dulu menerangi kebun. Raka menutup catatannya dengan perasaan ganjil. Ia mulai memahami bahwa perubahan Jakarta bukan sekadar soal pembangunan, melainkan tentang putusnya hubungan manusia dengan tanahnya. Jika kampung Melayu adalah pertemuan dan Tanah Abang adalah perlawanan, maka kebon jeruk adalah kisah tentang kehilangan yang pelan. Raka menatap ke arah timur, tempat kawasan elit Menteng berdiri. Dari cerita Mbah Sura, ia tahu, nama Menteng tidak lahir dari rakyat kecil, melainkan dari rencana besar kekuasaan. Dan di sanalah, cerita berikutnya akan berlanjut. Menteng, nama yang dibangun untuk kekuasaan. Berbeda dengan kampung-kampung sebelumnya, Menteng menyambut Raka Wiratma dengan ketertiban yang terasa asing. Jalan-jalan lebar berjajar rapi, pepohonan tua menaungi rumah-rumah besar dengan pagar tinggi. Tak ada pasar riuh, tak ada sungai yang menjadi pusat kehidupan. Disinilah Jakarta dirancang, bukan tumbuh. Menteng bukan kampung, ujar Mbah Sura sambil memandang deretan bangunan kolonial. Ia adalah rencana.
Nama menteng berasal dari pohon menteng, sejenis buah liar yang dahulu tumbuh di lahan luas kawasan ini. Namun berbeda dengan kebun jeruk yang dinamai oleh rakyat, menteng lahir dari tangan penguasa kolonial. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merancang kawasan ini sebagai permukiman elit bagi orang Eropa, jauh dari kota lama Batavia yang panas dan padat. Raka membuka arsip lama. Menteng adalah proyek modernitas, tata kota Garden City, udara bersih, segregasi rasial yang rapi. Nama lokal tetap dipakai, tetapi maknanya berubah. Pohon menteng ditebang, tanah diratakan, dan ruang diciptakan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Nama boleh pribumi, kata Mbah Sura lirih, tapi ruhnya bukan. Dalam cerita lisan, kawasan ini dulunya dilewati para petani dan penggembala. Nyi Raras, menurut kisah yang beredar, pernah menyebut menteng sebagai tanah yang akan berubah menjadi tembok. Sebuah firasat yang diwariskan dari mulut ke mulut tentang tanah yang tak lagi ramah bagi rakyat kecil. Raka berjalan menyusuri taman. Ia menyadari paradoks menteng. Kawasan ini mempertahankan nama lama, namun menghapus kehidupan lama. Tidak seperti Tanah Abang yang lahir dari luka, atau kebun jeruk dari tanah subur, menteng adalah simbol kekuasaan yang membungkus diri dengan estetika. Namun sejarah tak pernah sepenuhnya tunduk. Setelah kemerdekaan, menteng menjadi saksi lahirnya bangsa. Rumah-rumah kolonial dihuni tokoh pergerakan, diskusi-diskusi rahasia berlangsung di balik dinding tebal. Nama menteng yang semula simbol penjajahan, perlahan memperoleh makna baru, tempat ide kemerdekaan bersemi. Jakarta selalu mencuri kembali maknanya, ujar Raka pelan. Mbah Sura mengangguk. Nama itu seperti wadah. Isinya bisa berubah, tergantung siapa yang mengisinya. Sore merambat turun. Bayangan pepohonan memanjang di aspal. Raka merasa menteng adalah titik balik cerita. Tempat Jakarta mulai beralih dari kampung ke kota, dari alam ke beton, dari milik bersama ke milik segelintir orang. Namun masih ada satu nama yang belum mereka datangi. Nama yang bertahan, meski digerus zaman. Nama yang menjadi penutup perjalanan ini, Tebet. Di sanalah, kata Mbah Sura sambil menatap jauh, kita akan tahu apakah Jakarta masih ingat siapa dirinya. Tebet dan nama yang bertahan dari waktu. Hujan turun pelan saat Raka Wiratma dan Mbah Sura memasuki Tebet. Air mengalir di selokan-selokan kecil, menyatu menuju Ciliwung yang sejak awal perjalanan mereka tak pernah benar-benar pergi. Di kawasan inilah, Jakarta modern dan Jakarta lama bertemu tanpa benar-benar berdamai. Tebet itu bukan nama besar, ujar Mbah Sura sambil berteduh di bawah pohon tua. Tapi justru karena itulah ia bertahan. Dalam catatan sejarah, Tebet berasal dari kata Betawi lama yang merujuk pada tanah rawa dan ladang basah, tempat orang bercocok tanam dan menggembala. Wilayah ini dahulu berada di pinggiran Batavia, jauh dari pusat kekuasaan. Tidak ada pasar besar, tidak ada benteng, tidak ada proyek ambisius kolonial. Justru karena itu, Tebet luput dari penghapusan. Raka membayangkan bentang alam masa lalu, sawah, kebun, dan sungai kecil yang membelah kampung. Orang-orang Betawi hidup berdampingan dengan alam, menamai tempat bukan untuk pamer kuasa, melainkan sebagai penunjuk kehidupan sehari-hari. Nama Tebet melekat secara alami, tanpa prasasti, tanpa peta resmi. Disinilah kisah Nyi Raras mencapai ujungnya. Menurut cerita Mbah Sura, ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Tebet, jauh dari kejaran VOC. Ia hidup sebagai orang biasa, mengajarkan anak-anak membaca alam dan mengingat asal-usul mereka. Dia bilang, kenang Mbah Sura, kalau suatu hari Jakarta lupa namanya sendiri, maka kota ini akan kehilangan arah. Memasuki abad ke-20, Tebet mulai berubah. Rel kereta, jalan raya, dan perumahan tumbuh perlahan. Namun berbeda dengan menteng yang dibangun dari atas, Tebet berkembang dari dalam. Kampung menjadi permukiman, sawah menjadi rumah, tapi nama Tebet tetap dipakai oleh warganya. Raka menyadari satu pola besar dari perjalanannya. Kampung Melayu bertahan karena pertemuan budaya. Tanah Abang karena luka yang tak dilupakan. Kebon jeruk karena ingatan alam. Menteng karena makna yang direbut kembali. Dan Tebet karena kesederhanaannya. Nama yang paling kuat, kata Raka pelan, adalah yang tidak dipaksakan. Malam turun.
Lampu-lampu rumah menyala, suara azan menggema, bercampur bunyi kereta yang melintas. Jakarta bergerak cepat, tetapi di Tebet, Raka merasakan denyut yang berbeda, denyut kota yang masih ingat akar. Mbah Sura berhenti berjalan. Tugasmu selesai sampai di sini, katanya sambil tersenyum tipis. Raka menutup buku catatannya. 5 kampung, 5 nama, 1 kota. Ia sadar, toponimi bukan sekadar peta atau alamat. Ia adalah arsip hidup, cerita yang bertahan ketika bangunan runtuh dan kekuasaan berganti. Selama nama-nama itu masih disebut, Jakarta belum sepenuhnya lupa siapa dirinya. Dan di antara hujan, sungai, tanah, dan beton, cerita itu terus hidup, menunggu untuk didengarkan kembali. Jakarta bukan hanya kota yang tumbuh ke atas, tetapi juga kota yang berlapis ke dalam. Di balik nama-nama kampungnya, Kampung Melayu, Tanah Abang, Kebon Jeruk, Menteng, dan Tebet, tersimpan ingatan tentang pertemuan, perlawanan, kehilangan, kekuasaan, dan kesederhanaan. Nama-nama itu bukan sekadar penunjuk arah, melainkan saksi hidup perjalanan sebuah kota dan manusianya. Selama nama-nama itu masih diucapkan, selama kisahnya masih diceritakan, Jakarta akan selalu punya cara untuk mengingat siapa dirinya.